Selamat pagi, selamat datang di Sapa Mentari. Semoga kamu semua mendapatkan keberuntungan dan keberlimpahan yang tiada akhir. Dan selamat mendengarkan audio podcast ini. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Menabung bikin kita kaya. Ya, itu gambaran-gambaran yang dulu ya, zaman-zaman lampau yang ditanamkan kepada kita saat kita masih kecil, saat kita masih anak-anak. Dan ada yang bilang bahwa menabung tuh sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya, karena orang yang bilang seperti itu hanya di masanya saja. Menabung di masanya. Tapi kalau kita misalkan menabung untuk 10 atau 20 tahun ke depan, itu jelas beda. Kita mau nabung sebanyak apapun juga nggak akan jadi kaya. Karena apa? Ada inflasi. Contoh, misalkan kita beli Indomie. Zaman dulu Indomie itu harganya berapa? 500 perak. Dan sekarang berapa? Mungkin 10 tahun yang lalu itu juga udah beda harganya. Di tahun 2000 dan 2012 itu udah beda. Nah, inflasi itu nggak bisa dihindari dan inflasi itu ada. Makanya kalau ada orang bilang menabunglah untuk menjadi kaya. Kaya dari mana? Nilai inflasi setiap beberapa tahun itu berubah. Contoh, misalkan 10 juta 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu dengan 10 juta sekarang, itu nilainya udah beda. Dan condong orang berpikiran, wah menabung aja lah di bank. Nah, begitu inflasi terjadi, ya itu nggak bisa apa-apa lagi karena nilainya udah lain. Gini, ada contoh gambaran gini. Dulu ada seorang teman berpikiran waktu dia kecil, aku pengen punya aset senilai 20 juta. Dia berpikir seperti itu tahun 80-an. Dan sekarang dia memang punya 20 juta, tapi 20 juta dulu dan sekarang nilainya beda. Lalu bagaimana caranya untuk kita biar punya simpanan dan kita nggak terkena inflasi, nggak terkena dampaknya? Ada saya bilang di video-video saya yang lain itu bahwa kita harus berinvestasi, entah apapun itu bentuknya investasinya. Itu kita akan terhindar dari yang namanya inflasi dan kita akan mendapatkan keuntungan di jangka panjangnya. Mungkin kita dilihat orang lain gak punya apa-apa. Mungkin kita dipandang orang lain itu, ya pakaian lu gitu-gitu doang. Terus apa yang lo gunakan itu aja. Kendaraan lo cuman itu aja. Karena apa? Yang namanya investasi itu gak perlu orang lain tahu. Karena apa? Ada resikonya. Resikonya apa? Orang tahu kita punya investasi sesuatu nih, misalkan kita punya emas, atau kita ya adalah sedikit saham misal gitu di perusahaan yang memang benar-benar itu big cap, ya, kapitalisasi besar. Nah, kalau orang lain tahu dan orang itu butuh, dalam artian butuh, dia pengen pinjam duit ke kita, mau gak mau dia itu memaksa. Memaksanya gimana? Lu kan punya ini, bisa dong gua pinjam dulu, atau lu jual dulu, ntar duitnya pinjemin ke gua. Nah, itu persepsi yang menjerumuskan. Jadi kadang orang itu gak memandang bagaimana sih kebutuhan kita, bagaimana sih kehidupan kita, bagaimana sih perputaran kita. Saat orang lain butuh, kita harus peduli. Dan saat orang lain itu ada, kita gak jadi apa-apa, kita gak dipandang. Ada juga kisah gini, ada orang nih bingung mau pinjem duit 50 juta. Udah datang, terus akhirnya maksa untuk kita pinjemin duit. Tapi setelah kita lihat saat kita nganter orang itu ke depan, begitu kita melihatnya justru kaget. Gila, mau pinjem 50 juta untuk alasan biaya sekolah anak. Tapi datang mobilnya Fortuner, mobilnya Pajero. Terus buat apa gitu loh. Nah, kadang orang nih kalau butuh itu maksa dan harus. Dan orang-orang kadang nggak melihat diri kita ini siapa, bagaimana, kebutuhan kita itu seberapa banyak. Kadang orang menuntut tabungan lu kan banyak. Ya, tabungan itu kan untuk pribadi, untuk kita mungkin bertransaksi, atau kita untuk perputaran usaha.
Nah, jadi kadang ada orang berpendapat bahwa menabunglah untuk kaya, yaitu gak bakal kaya. Karena jenjang ke depan itu beda. Nilai investasi dan menabung itu beda. Contoh, kita menabung di BCA 10 juta untuk 10 tahun. Sama kita berinvestasi beli sahamnya BCA untuk 10 tahun. Hasilnya lain. Ya mungkin saya nggak gambarkan simulasinya ya, karena mungkin biar nggak ribet aja teman-teman. Jadi biar ya kita sampaikan aja antara menabung dan investasi itu berbeda. Kalau mau kaya, teman-teman pilih investasi, tapi jangka panjang. Dan jangan tinggalkan pekerjaan utamanya. Biarin aja pekerjaan utama tetap berjalan, investasi juga jalan terus. Nah, disitulah nanti setelah waktu yang ditentukan, teman-teman baru sadar, teman-teman baru tahu bahwa oh iya, ternyata berinvestasi itu sangat penting. Dan berinvestasi itu sangat menguntungkan. Dan ini bisa menjadikan seseorang itu kaya. Karena apa? Yang namanya investasi itu akan mengikuti pergerakan inflasi. Ya, mungkin sedikit bocoran. Dan saya bukan pakar ekonomi juga, jadi saya hanya menceritakan apa yang menjadi sudut pandang saya. Mungkin teman-teman punya sudut pandang berbeda, silahkan tulis di komentar. Dan semoga terharu. Sukses berkelimpahan.